Manusia tidak dilahirkan untuk membunuh, tapi mengapa begitu mudah bagi kita untuk mencabut nyawa satu sama lain? Di ujung utara dunia, di tengah salju yang dingin dan laut yang kejam, lahirlah kisah seorang anak kecil, Thorfinn, anak dari seorang pejuang besar bernama Thors. Ayahnya adalah legenda, seorang Viking yang dulunya dikenal sebagai prajurit terkuat, namun memilih meletakkan pedang dan hidup dalam damai. Thors mengajarkan bahwa seorang prajurit sejati tidak membutuhkan pedang. Namun, dunia tempat mereka hidup tidak mengenal kedamaian. Dan takdir, seperti badai, tidak peduli pada idealisme seorang ayah. Ketika Thors dibunuh secara licik oleh Askeladd, seorang tentara bayaran cerdas yang juga penuh ambisi, dunia Thorfinn hancur. Di usia yang masih terlalu muda untuk memahami arti hidup dan mati, Thorfinn hanya tahu satu hal, dendam. Tapi Vinland Saga tidak hanya menceritakan tentang pertarungan dan pembalasan. Ini adalah kisah jatuhnya seorang anak ke dalam jurang eksistensi yang gelap. Kisah bagaimana dendam bisa membutakan hati dan mengikis kemanusiaan sedikit demi sedikit. Filosofi dendam dalam Vinland Saga bukan tentang benar atau salah. Ini tentang apa yang terjadi pada jiwa manusia ketika hidupnya dikendalikan oleh rasa kehilangan dan amarah. Thorfinn tumbuh tanpa arah. Tiap malam tidur di tenda musuh ayahnya, tiap pagi berharap bisa cukup kuat untuk membunuhnya. Tapi di balik itu, Thorfinn mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi tahu mengapa ia hidup, hanya bahwa ia harus membalas dendam. Inilah tragedi eksistensialnya. Ketika seseorang hidup hanya untuk membunuh, ia perlahan lupa bagaimana caranya hidup. Dendam dalam anime ini bukanlah tujuan, melainkan penjara. Dan Thorfinn adalah tahanannya. Dalam dialog-dialog kecil dan tatapan kosong Thorfinn, kita melihat filosofi eksistensial tumbuh, bahwa hidup tanpa makna adalah siksaan yang lebih kejam daripada kematian. Ia adalah potret dari jutaan jiwa yang terjebak dalam masa lalu, yang tidak bisa membebaskan diri dari luka, yang terus berjalan meski tidak tahu arah. Vinland Saga lewat tragedi Thorfinn mengajak kita bertanya, apakah dendam benar-benar bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kehilangan? Ataukah ia justru memperluas lubang itu hingga akhirnya menelan seluruh jiwa kita? Jadi apa makna filosofis dari anime Vinland Saga? Apa itu balas dendam? Apa makna lain yang terkandung dalam anime ini? Dalam video ini kita akan membahas filosofis dari anime Vinland Saga musim 1 dan musim 2. Balas dendam dalam Vinland Saga bukan sekadar motif cerita, melainkan bentuk eksistensi bagi Thorfinn. Sejak ayahnya, Thors, dibunuh secara licik oleh Askeladd, seluruh hidup Thorfinn berpusat pada satu tujuan, membalas dendam. Namun inilah inti perjalanan yang sesungguhnya, bukan tentang menuntaskan dendam, melainkan bagaimana dendam itu membentuk, menghancurkan, dan akhirnya dibebaskan oleh Thorfinn. Saat kecil, Thorfinn menyaksikan langsung kematian ayahnya, seorang pejuang sejati yang percaya bahwa pejuang sejati tidak membutuhkan pedang. Kalimat itu tidak langsung berarti apa-apa bagi Thorfinn. Ia memilih jalan pedang, memilih membunuh demi mendekati Askeladd, hanya untuk terus gagal dan mengulang siklusnya sendiri. Dendam telah mencuri masa kecilnya, memutus arah hidupnya, dan mengurungnya dalam lingkaran kebencian yang ia pikir adalah kekuatan. Askeladd, cerdas dan manipulatif, tidak pernah takut pada Thorfinn. Ia memelihara kemarahan bocah itu, memanfaatkannya sebagai alat sambil perlahan menyadarkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari pembalasan. Tapi Thorfinn terlalu tenggelam dalam kebencian untuk menyadarinya. Semua berubah ketika Askeladd mati bukan oleh tangan Thorfinn. Dendam yang dipelihara selama bertahun-tahun tiba-tiba kehilangan objeknya. Yang tersisa hanya kehampaan. Di titik ini, Thorfinn jatuh ke jurang eksistensial. Jika hidupnya bukan untuk balas dendam, lalu untuk apa? Dalam kondisi sebagai budak, Thorfinn mengalami kelahiran kembali.
ia bertemu Einar, petani budak yang mengajarkan bahwa penderitaan tidak harus dibayar dengan kekerasan. Dalam kerja keras dan percakapan mereka, lahir kesadaran baru bahwa dunia tidak harus dijawab dengan kemarahan, bahwa luka bukan alasan untuk menciptakan luka baru. Disinilah masuk gagasan Folkworte, sebuah nilai yang lahir dari rakyat kecil, dari mereka yang hidup di tanah, yang tidak berbicara tentang kekuasaan tapi tentang kedamaian. Bukan lewat ambisi, tapi lewat pengalaman pahit, kerja, dan kesabaran. Bukan lewat kekerasan, tapi lewat ketekunan bertahan hidup. Kebijaksanaan ini bertolak belakang dari nilai-nilai aristokratik yang dipegang Askeladd atau Canute. Mereka berbicara tentang kehormatan, strategi, dan takdir. Tapi Folkworte tidak peduli dengan kehormatan. Ia hanya ingin damai. Thorfinn, yang pernah menjadi simbol kemarahan, justru menjadi representasi dari nilai paling lembut, namun paling kuat. Keinginan untuk tidak mengulang penderitaan. Ia lalu bersumpah tidak akan membunuh lagi. Ini bukan keputusan lemah, tapi perlawanan terhadap sistem yang mengagungkan darah sebagai solusi. Ia ingin membangun Finland, tanah harapan, bukan sekadar tempat baru, tapi ruang di mana manusia bisa hidup tanpa rantai perbudakan dan siklus kekerasan. Sebuah dunia yang tidak dibangun dari darah, tapi dari pengampunan. Thorfinn tidak menjadi tokoh besar karena membunuh musuhnya. Justru karena ia tidak membunuh ketika ia bisa. Karena ia memilih jalan damai saat jalan balas dendam terbuka lebar. Karena ia menolak terus menjadi korban sejarah dan mulai menciptakan sejarah baru. Kisah ini bukan tentang perang, tapi tentang akhir dari perang dalam diri manusia. Tentang seseorang yang kehilangan segalanya dan dari kekosongan itu memilih menciptakan dunia baru. Dalam filsafat eksistensial, ini adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Bukan bebas untuk membalas, tapi bebas untuk memutus rantai. Dan disitulah letak kekuatan sejati Thorfinn. Bukan di tangannya, tapi di hatinya. Sebuah kekuatan yang lahir dari rasa cukup. Dari kesadaran bahwa dendam tak pernah selesai, tapi pengampunan bisa menghentikan segalanya. Prajurit sejati bukanlah mereka yang haus darah atau yang mengangkat pedang demi kehormatan kosong. Dalam Vinland Saga, makna menjadi prajurit ditantang, dihancurkan, lalu dibentuk kembali melalui penderitaan dan perenungan. Tokoh sentral, Thorfinn, memulai perjalanannya dengan satu tujuan, balas dendam. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa kebencian bukanlah jalan seorang prajurit, melainkan belenggu yang membunuh jiwanya. Askeladd, sosok manipulatif namun bijak, pernah berkata, "You have no enemies. No one has any enemies. There is no one you should hurt." Kata-kata ini mengguncang dasar filosofi kekerasan yang membalut dunia Viking. Askeladd bukan hanya pemimpin perang, ia adalah cerminan paradoks. Membunuh demi perdamaian, membohongi demi tujuan yang lebih tinggi. Dari dialah Thorfinn belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah membunuh, tapi memilih untuk tidak membunuh. Setelah kehilangan segalanya, Thorfinn menyadari bahwa prajurit sejati bukanlah pembunuh yang terampil, tapi seseorang yang melindungi. Ia menolak balas dendam bukan karena kelemahan, melainkan karena keberanian untuk memaafkan. Dalam percakapannya dengan Einar, Thorfinn berkata, "Aku tak ingin menyakiti siapapun lagi. Aku ingin menciptakan dunia di mana tidak ada yang perlu membunuh untuk hidup." Sebuah visi yang terdengar utopis, namun lahir dari trauma yang nyata. Filsuf Jepang Yukio Mishima pernah menulis, kehormatan seorang prajurit bukan terletak pada kematiannya di medan perang, tapi pada kemampuannya mengendalikan hasrat untuk membunuh. Pandangan ini sejalan dengan evolusi karakter Thorfinn, dari alat pembalasan menjadi pembawa harapan. Finland sendiri adalah simbol perdamaian, tanah yang bebas dari perang. Maka prajurit sejati dalam Vinland Saga adalah mereka yang memilih membangun, bukan menghancurkan,
yang menolak rantai kekerasan, meski itu berarti menanggung rasa bersalah seumur hidup. Di akhir kisahnya, Thorfinn bukanlah pahlawan dengan pedang terhunus, tapi seorang manusia yang membawa luka, penyesalan, dan tekad untuk hidup damai. Itulah prajurit sejati, bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu melindungi hidup. Apa arti kebebasan sejati? Apa makna penderitaan? Dan bisakah seseorang benar-benar berubah? Dalam Vinland Saga, perjalanan Thorfinn bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan eksistensial. Sebuah pencarian akan makna hidup dalam dunia yang dipenuhi kekerasan, kehormatan, dan dendam. Di balik narasi historis dan adegan peperangan brutal, tersembunyi pemikiran yang menggema dari filsuf eksistensialis Denmark, Søren Kierkegaard. Kierkegaard menulis, bahaya terbesar dari semua adalah kehilangan diri sendiri, dan itu bisa terjadi dengan sangat sunyi. Thorfinn kehilangan dirinya dalam dendam. Sejak kematian ayahnya, Thors, seorang lelaki bijak yang berkata, "You have no enemies. No one in this world deserves to be hurt." Thorfinn menjelma menjadi alat kekerasan. Ia mengejar kematian musuhnya, Askeladd, demi balas dendam. Namun, saat Askeladd mati bukan di tangannya, Thorfinn terjatuh dalam kehampaan. Inilah apa yang disebut Kierkegaard sebagai keputusasaan. Dalam The Sickness Unto Death, ia menulis, "Despair is the sickness of the self." Thorfinn berada di titik nadir eksistensial. Ia kehilangan tujuan. Tak ada lagi yang membenarkan keberadaannya. Tapi disinilah titik baliknya. Dalam keheningan budak, ia mulai bertanya, "Siapa aku tanpa kebencian?" Kierkegaard membedakan 3 tahap kehidupan: estetis, etis, dan religius. Tahap estetis adalah hidup demi kenikmatan dan impuls yang dilalui Thorfinn saat menjadi pejuang. Tahap etis muncul saat seseorang bertanggung jawab atas pilihan moralnya. Thorfinn mulai menapaki tahap ini saat ia bersumpah untuk tidak lagi membunuh sebagai bentuk penebusan. Dialognya yang paling menyentuh datang di musim kedua. "I want to create a land without slavery, without war." Keinginan ini bukan sekadar utopia, tapi sebuah lompatan iman, apa yang Kierkegaard sebut sebagai leap of faith. Sebuah keyakinan melampaui rasionalitas demi sesuatu yang lebih tinggi. Finland bagi Thorfinn bukan hanya tempat fisik, tapi simbol dari hidup baru. Sebuah eksistensi yang dipilih, bukan diwariskan. Ia memilih untuk menanggung rasa sakit tanpa membalas. Dalam istilah Kierkegaard, to be a self is to be free, but freedom brings anxiety. Kebebasan Thorfinn datang dengan beban pilihan moral. Ia tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu, tapi menanggung tanggung jawab atas masa depan. Ia memilih untuk hidup sebagai manusia, bukan alat kekerasan. Vinland Saga tidak menawarkan jawaban mudah, tapi seperti Kierkegaard, ia mengajak kita melihat bahwa makna hidup bukan ditemukan, tapi diciptakan melalui penderitaan, pilihan, dan iman. Thorfinn mengajarkan kita bahwa menjadi manusia bukan tentang tidak pernah tersesat, tetapi tentang keberanian untuk memilih arah yang baru, bahwa sekalipun dunia ini kelam, kita bisa memilih untuk tidak menambahkan kegelapan di dalamnya. Dan seperti kata Thors, "A true warrior doesn't need a sword." Perjalanan Thorfinn di Vinland Saga bukan hanya kisah pedang dan darah, melainkan pergulatan batin yang mencerminkan pencarian jati diri manusia dalam dunia yang keras dan penuh luka. Dari seorang anak yang disulut dendam hingga menjadi manusia yang menolak kekerasan, Thorfinn menjadi gambaran nyata bagaimana makna pejuang sejati tak ditemukan di medan perang, melainkan dalam pertempuran melawan kebencian di dalam diri sendiri. Balas dendam seperti yang diungkapkan Thorfinn bukanlah keadilan, melainkan rantai tak berujung yang memperpanjang penderitaan.
Dalam semangat Kierkegaard, perjalanan Thorfinn mencerminkan lompatan iman, yaitu keberanian untuk meninggalkan jalan lama dan memeluk harapan. Meski tanpa jaminan, ia memilih jalan yang sempit dan sulit, menjadi manusia damai dalam dunia yang menjunjung pedang. Ini bukan kelemahan, tapi kekuatan tertinggi. Pejuang sejati bukan yang menebas musuh tanpa ragu, tapi yang mampu mengendalikan pedangnya. Bukan yang menang di medan perang, tapi yang menang melawan nafsu balas dendam dan mengakhiri lingkaran kekerasan. Dalam dunia Thorfinn, kekuatan sejati adalah pengampunan, dan kemenangan tertinggi adalah kedamaian. Vinland Saga mengajak kita merenung, apakah kita hidup dalam dendam masa lalu atau memilih menanam ladang baru untuk masa depan? Seperti Thorfinn, mungkin kita semua sedang mencari Vinland kita masing-masing. Sebuah tanah damai yang tak bisa ditemukan di luar sana, kecuali jika kita menemukannya terlebih dahulu di dalam hati.